iblis ini ciptaan apa bukan? Itu aja dulu. Iblis ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Oke. Tuhan menciptakan malaikat. Oke, jadi iblis datang sendiri gitu ya, nggak dicipta? Bukan datang sendiri. Abang Katanya nggak dicipta. Makanya dengar dulu penjelasan saya. Abang ini kan sekolah, sekali dijelaskan sebenarnya sudah paham. Kenapa ada iblis? Karena malaikat yang membangkang, yang sombong, itulah yang menjadi iblis, dikatakan iblis. Iya. Malaikat Abang bertanya lagi, siapa yang ciptakan iblis? Tidak ada yang ciptakan iblis. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Tuhan siapa yang mencipta itu? Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah. Bukan Yesus. Firman-Nya. Bukan Yesus. Firman itulah Yesus Kristus. Kejadian 1, 2, 3 itu sudah menjelaskan Tritunggal, Bang. Oh, berarti Yesus yang menciptakan malaikat. Firman-Nya. Waktu itu Yesus Firman adalah Sang Firman. Yang menciptakan, sebentar Bang. Iya Bang. Yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaan abang ini kayak anak SD aja, muter-muter, udah dijelaskan, muter lagi balik nanya. Sebutkan satu. Sebentar, kalau abang saya tanya, itu Allah berfirman, kami berfirman kepada malaikat, dia menggunakan kata kami, Allah dan siapa? Jangan dibalas dulu. Sebentar dulu. Tadi udah dijelasin. Abang balik tadi udah dijelasin. Udah dijawab dulu ini, Ray. Ntar izin dulu, dijawab dulu. Yang menciptakan Bapak atau Yesus? Jawab dulu, biar jelas. Yang menciptakan adalah Bapa. Firman-Nya, Sang Firman. Berarti Allah tanpa firman, dia bukan Allah. Berarti kerjasama Bapa dan Yesus. Kerjasama bagaimana? Orang dia adalah satu kok. Abang sendiri yang memisahkan. Berarti yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaanmu yang salah, Bang. Lo kok salah pertanyaan? Orang pengen tahu yang mencipta siapa kok? Yang menciptakan itu adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Saya nggak nanya caranya bagaimana. Saya nanya nama yang mencipta. Pertanyaannya bukan caranya bagaimana. Yang nama pencipta siapa? Elohim. Bukan Yesus ya? Oke, itu bukan Yesus ya? Ya kan saat itu kita belum mengenal Yesus Kristus. Oke, baik, udah jelas. Firman. Oke, bukan Yesus. Lanjut. Bukan Yesus yang mencipta. Lanjut. Udah selesai. Sementara dalam catatan apapun di Muslim tidak mengenal bahwa Isa wafat. Silakan Bang. Jadi mengenai gini Bang ya, Abang kalau pelajari Al-Quran, Abang itu yang pelajari yang pertama itu Al-Quran itu menjelaskan tentang apa di situ. Nah, dalam Al-Quran itu kita ngambil memang dalam pandangan kita gitu kan. Kita kan memandang dulu kan, terus kita baca. Nah, ketika kita baca, disitulah terletak hukum-hukumnya, Bang. Sebenarnya Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai kalamullah, yaitu untuk diambil hikmahnya, hukum-hukumnya diambil di situ. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma a'ubatu hayya, ya kan? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada saat hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi di situ kesejahteraan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepadaku sejak hari aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali pada hari kiamat. Maksud dari Abang itu aku paham. Berarti Isa ini sudah punya indera keenam ya? Kok dia tahu akan kembali lagi pada hari kiamat gitu, Bang? Maksudnya, Bang? Benar, Bang? Garis bawahi wafatnya, Bang. Garis bawahi wafat. Sementara Isa di Al-Quran itu tidak pernah wafat menurut Islam. Dari mana Bang tahu itu? Ya semua orang Muslim bilang Isa diselamatkan, tidak pernah disalibkan, bahwa digantikan dia. Berarti kan dia nggak pernah mati. Gini Bang, saya mantan Oten ya. Saya dari Protestan juga ke Katolik juga. Saya baptis 2 kali karena di Protestan saya nggak diakuin, makanya saya harus baptis lagi di Katolik, belajar tentang katekumen. Jadi di agama saya sebelumnya itu memang tidak menjelaskan tentang hereafter atau akhirat. Di Islam itu dijelaskan secara detail. Nah, kalau pada saat bilang ada hari wafatku, sebagai insting manusia, Nabi itu sama seperti manusia semuanya. Itu instingnya adalah dia akan diwafatkan, tapi nggak tahu kapan, karena dia hanya memprediksi aku pasti wafat. Nah, di Sirah Nabawi dijelaskan bahwa Isa itu diangkat ke langit. Al-Quran bilang 1 tahun sama dengan
1 hari sama dengan 1000 tahun di sini, di dunia ini waktunya. Jadi ketika nanti umpamanya Nabi Isa turun di tahun ke 3000 atau di tahun ke 4000, berarti cuma 4 hari itu. Umurnya dia itu cuma 4 hari di akhirat itu. Lalu dia turun untuk membunuh Dajjal. Itu sirah nabawinya seperti itu. Karena pasukan Imam Mahdi terpojok dengan dikepung sama tentara Dajjal. Laknatullah alaih. Di situ sirah nabawi itu dijelaskan, Bang. Kalau abang cuma memahami teks gini, nggak belajar tentang sirah nabawinya, itu nggak akan nyambung gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi Isa itu ketika turun setelah turun ke dunia ini yang umurnya cuma beberapa hari karena di akhirat, karena beda waktu, ya kan. Nah, dia bilang pada hari wafatku, karena dia akan wafat juga gitu. Karena gini Bang, di Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa di hari kiamat tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup kecuali Allah. Bahkan malaikat peniup sangkakala yang terakhir itu mencabut nyawanya sendiri, Bang. Terus hanya Allah yang berdiri sendiri, hanya Allah yang tidak mati. Seperti itu, Bang. Itu penjelasannya. Dan dibangkitkan kembali itu nanti di padang mahsyar setelah nanti dihakimi semuanya. Seperti itu. Jadi yang karena dibangkitkan, ya betul. Lanjut Bang. Iya, di padang mahsyar nanti. Karena gini Bang, di Islam ini saya sangat jelas. Bahkan saya ini dulu pengagum band Dream Theater, ya, yang judul lagunya If I Die Tomorrow I'll Be Alright. Kan dia di awalnya kan bilang where did we come from, ya kan, why we here. Nah, bla bla bla. Dia itu mempertanyakan kenapa saya diciptakan. Saya ini berasal dari mana. Nah, itu dia mempertanyakan karena di Alkitabnya sendiri itu tidak menjelaskan secara detail. Sedangkan di Al-Qur'an, di hadis itu dijelaskan bagaimana setelah manusia itu di alam ruh. Di alam ruh itu kita sudah membuat perjanjian dengan Rob bahwa kami ini muslim. Lalu Al-Qur'an menjelaskan sesungguhnya fitrah dari anak yang lahir dari seorang ibu itu beragama muslim, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Itu sangat logika masuk seperti itu, karena di alam ruh diceritakan kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena apa? Ruh kita ketika masuk ke dalam tubuh kita ini kotor Bang, tanpa berbuat dosa pun kita mengkonsumsi makanan, mengeluarkan air seni, mengeluarkan kotoran, itu sudah ada batasan di situ karena Tuhan itu maha suci. Jadi nggak bisa kita mengingat itu. Nanti ketika nyawa kita dicabut, maka kita akan ingat perjanjian itu dengan ruh sebelum ruh ini ditiupkan ke jasad gitu. Makanya kenapa bayi baru dilahirkan tangannya menggenggam erat, karena dia membawa amanah yang berat gitu. Tapi dia dilupakan dengan perjanjian-perjanjian itu gitu Bang. Tapi sebagai manusia, Allah itu pasti selalu beri hidayah. Cuman manusia, entah itu dari mana saja gitu. Contohnya saya menerima dan saya convert ke Muslim gitu. Alhamdulillah, itu karena rahmat Allah juga salah satunya. Allah. Seperti itu. Nah, terus nanti dijelaskan lagi setelah alam kematian, setelah sakaratul maut itu dijelaskan lagi bahwa nanti ada setan yang mengganggu. Itu kita sudah dikasih kisi-kisinya untuk menolak itu, bagaimana caranya. Lalu di alam barzah itu alam kubur. Nanti kita akan ditanya tentang perjanjian kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man kitabiyuka, siapa kitabmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu nanti kita ditanya dan mulut kita dikunci, nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah ya amal-amalan kita itu Bang, seperti itu. Jadi make sense gitu. Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti semua manusia dalam keadaan bingung dan saling menuntut antara bapak dan anaknya. Anak lari kabur dari dari bapaknya, dari orang tuanya. Begitupun sebaliknya, seperti itu karena mereka saling menuntut gitu, seperti itu gitu Bang. Jadi yang dibilang wafat kembali itu adalah hari akhirat, sedangkan di Kristen kan tidak ada hari akhirat itu Bang. Mati langsung surga. Kalau Protestan ya, kalau Katolik ada hari kebangkitan, itu ada, seperti itu Bang. Jadi dikatakan kalau Nabi Isa itu diwafatkan itu artinya bisa saja ditidurkan. Kemudian Allah akan mengembalikannya. Itu tertera dalam Al-Imran ayat 55. Kalau mengenai Nabi Isa itu di kami itu seorang nabi, hanya manusia biasa, bukan seorang Tuhan. Dan beliau juga sama akan mati. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu yang bernyawa pasti akan mati. Jadi udah jelas. Sekarang kalau umpamanya kita mau cari rujukan,
bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, tapi ada yang diserupakan. Karena itu juga tertera dalam Mazmur 91 ayat 30. Kalau nggak salah di situ. Tahu 19 atau 30 ya? Bahwa akan kuselamatkan dia, kukenyangkan dia dengan panjang umur. Bahwa dikatakan juga dalam Mazmur 91 ayat 11 ayat 12 bahwa engkau tidak akan terantuk pada batu, malaikat itu akan mengangkat menenteng tangannya. Kemudian dicobai saat sama iblis di dalam Matius 4. Kata iblis, di situ tertulis, loncatlah, kau akan terantuk istilahnya bahwa engkau akan terentak tanganmu dan kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu sesuai dengan Mazmur 91 ayat 11 ayat 12. Kemudian kata Yesus, jangan cobai Tuhanmu. Kepada Allah lah engkau harus berbakti. Itu terbukti. Kemudian dalam diceritakan juga, engkau akan melangkahi singa dan ular tedung. Singa itu melambangkan apa? Kekuasaan. Kemudian ular tedung itu siapa? Terdapat dalam Matius 3. Abang pakai ayat Alkitab. Abang pakai ayat Alkitab berarti abang percaya ya? Apanya? Tadi abang mengutip ayat Alkitab itu. Mau juga saya bacakan kalau Yesus itu tidak disalibkan tapi ada yang diserupakan dalam kitab Anda. Mau? Ya, artinya kan gini, kita membahas apa yang tertera di Al-Quran. Kalau abang mengutip Alkitab berarti abang juga percaya ayat Alkitab itu? Ya percaya karena Yesus itu tidak disalibkan, makanya dibilang dikutip dari Alkitab. Itu berarti abang mengutip ayat Alkitab itu, berarti abang percaya ayat Alkitab itu ya? Ini bukan masalah percaya nggak percaya, ini berdasarkan data. Kalau kita membahas Al-Quran, kalau abang mengutip Alkitab, artinya itu memparalelkan hal yang berbeda, saya pikir. Karena di Alkitab jelas mau kita Yesus buktikan dulu ya. Kita buktikan dulu, kita santai-santai, kita buktikan. Okay. Anda buka Lukas 22:69. Abang baca ini, saya nggak bawa HP 2 nih. Ya. Itu tertulis bahwa yang bicara adalah Yesus. Yang berbicara adalah Yesus, tinta merah. Dan di ayat Lukas 22:69 berkata, mulai sekarang anak manusia sudah. Anak manusia itu siapa? Yesus. Berarti ada dua sosok. Yang satu yang berbicara, kemudian mengatakan sosok yang asli anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa ada yang berbicara seperti Yesus dan mengatakan bahwa seandainya apakah engkau Mesias, kata hakim-hakim ya. Kemudian Mesias berkata, seandainya aku berkata, engkau tidak akan percaya. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu berkata, sesungguhnya mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya yang asli itu sudah nggak ada. Pak Jul izin itu double Pak Jul. Jadi Anda silakan logika ayat Anda logikakan. Kenapa yang berbicara Yesus tinta merah dan menerangkan anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sebelum penyaliban. Itu yang bisa saya tampilkan buktinya gitu di kitab Anda gitu. Atau Anda membantah silakan. Berarti menyangkut pertanyaan tadi, berarti Isa alaihissalam ini wafat ya? Wafat tapi bukan hari ini Bang, tapi sebagai insting manusia kita itu akan wafat sama seperti nabi-nabi yang Allah ciptakan, dia akan wafat, dia akan diwafatkan juga, tapi nggak tahu waktunya kapan karena dia bilang pada hari wafatku itu bukan hari ini, tapi nanti. Berarti untuk catatan baik Al-Quran atau hadis nggak ada wafatnya Isa kapan ya? Ya nanti Bang, setelah dia membunuh Dajjal, setelah itu ada kalau Abang belajar dari Sirah Nabawi, ketik aja Nabi Isa turun kembali itu Abang dengarkan di situ di YouTube banyak kan. Salah satunya referensinya yang paling lengkap itu dari Ustadz Khalid Basalamah itu cukup lengkap sama beberapa ustadz seperti Ustadz ini ya. Ustadz Adi Hidayat juga ada beberapa juga yang menerangkan bahwa Nabi Isa itu setelah membunuh Dajjal maka mematahkan salib lalu membunuh babi ya kan, itu ada hadisnya. Abang pasti pernah dengar, lalu itu kan sering didebatkan di Oten kan, seperti itu di room-roomnya Oten terutama seperti itu. Nah itu untuk pembuktian bahwa dia sebagai Rasul seperti itu, sebagai utusan. Dan setelah dia kembali ke sini maka umurnya kembali seperti manusia. Kalau di akhirat kan satu hari 1000 tahun di bumi. Jadi menurut saya logika gitu, ketika Nabi Isa ini umurnya hanya 4000 lalu dia diutus 4000 tahun di sini umpamanya, wallahu alam kapan itu, berarti dia ngerasa cuma 4 hari di akhirat itu Bang, berasa cuma 4 hari aja gitu, seperti itu. Jadi wafatnya nanti.
Satu lagi, kalau di kami dikenalnya istilahnya Al-Masih palsu, dia itu ingin disembah, memposisikan sebagai Tuhan, dan Nabi yang asli akan membunuhnya seperti itu. Nah sekarang, siapa yang menyatakan kalau Al-Masih itu sebagai Tuhan, kemudian disembah? Nah itu balik berpikir buat Anda. Gitu, ada Al-Masih palsu, Al-Masih palsu itu ingin disembah. Artinya kalau abang mau tanya ke Kristenan, banyak room Kristen. Saya kan di sini datang mencoba bertanya saja. Kalaupun menjelaskan, wartawan berarti. Lagi dari itu. Apa kalau dia mau bertanya saja nggak apa-apa, dijawab aja. Gak apa-apa. Nah, ada pertanyaan saya yang kedua nih bang, yang lagi masih nyangkut. Apa tuh? Pertanyaan kedua. Apa tuh? Jadi gini, penciptaan Adam dan Hawa itu kan di surga ya, di surga. Terus karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, suara gitarnya masuk Pak Jul. Kemudian setelah Adam diciptakan, iblis disuruh sujud tidak mau, dia diusir kan dari surga. Nah, pertanyaan saya gini, kok bisa iblis kembali untuk menggoda Adam dan Hawa? Apakah ada izin atau dia bisa masuk diam-diam atau seperti apa bang? Silakan. Kalau nggak salah itu saya pernah baca, tapi mungkin nanti teman-teman izin membantu melengkapi atau memang kalau salah ya mohon disalahkan. Jadi iblis itu berdiam di antara rongga-rongganya ular bang. Jadi ular itu masuk ke dalam surga tapi membawa iblis. Dan Allah itu maha tahu itu, tapi Allah membiarkan karena memang itu kehendaknya Allah. Memang Nabi Adam itu ya memang harus melalui ujian itu seperti itu. Apakah dia sanggup apa enggak? Ternyata Nabi Adam kan kuat. Nah, iblis lah mencarilah Siti Hawa itu kan. Siti Hawa lah ya itu yang digodain. Makanya dari Siti Hawa itu merayulah Nabi Adam itu. Lalu Nabi Adam akhirnya memakanlah itu seperti itu. Jadi iblis itu bukan datang ujuk-ujuk langsung ke surga enggak, tapi dia berdiam di rongganya ular. Makanya kalau di Muslim, kalau kita mimpi ular ataupun bertemu dengan ular itu ada hadisnya bang, karena ya menyerupai kan banyak juga aliran sesat itu yang pakai lambang-lambang ular seperti itu satanik kan, karena memang itu ya waktu itu menyelipnya lewat rongga-rongga situ, tapi Allah maha tahu seperti itu. Dia dibiarkan ya, Pak Jul ya, izin Pak Jul suara gitarnya. Ya alhamdulillah, istilahnya ada regenerasi dari Bang Juma. Ada regenerasi dari Bang Juma. Muslim alhamdulillah tidak sebodoh apa yang mereka bilang tadi ya. Jadi ada regenerasi untuk berjuang dakwah. Kalau pertanyaan tadi Bang Vincent, Allah membiarkan iblis untuk menggoda Adam dan Hawa, berarti Allah melanggar ketetapannya sendiri yang sudah mengusir iblis dari surga. Kira-kira bagaimana Bang? Jadi gini, dalam surat Al-Baqarah 34, Allah itu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Hanya memerintahkan. Apa mau sujud atau tidak, itu bagian dari free will. Karena tertera ayat lain mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubahnya. Jadi ini memberikan kebebasan buat iblis itu mau sujud apa tidak. Nah, terbukti iblis tidak sujud. Ini pilihan kan, iblis memilih. Kemudian setelah itu Allah bertanya, jangan dulu. Dari malaikat itu kemudian Allah mengatakan, hanya iblislah yang tidak mau sujud kepada Adam. Engkau termasuk golongan kafir, seperti itu. Jadi istilahnya pilihan iblis tidak sujud. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Araf, Al-Hijr ayat ke-11 ya, ayat Al-Araf. Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud gitu. Bertanya dulu, ini rasa keadilan Allah itu terhadap makhluknya, termasuk iblis. Kemudian iblis mengatakan, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Istilahnya iblis merasa sombong karena dari api itu merasa paling mulia ketimbang dari tanah. Kemudian Allah merasa murka, maka keluarlah engkau dari surga. Kemudian Allah berkata, iblis berkata, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Kalau itu maha kasih sayang, termasuk iblis pun dikasih. Ya udah, engkau termasuk orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Ini bukti Allah itu adil. Kemudian apakah Allah menyesatkan? Tidak, iblis yang mengatakan, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang benar. Kata Allah, ya udah lakukan, silakan terserah kamu gitu. Jadi termasuk kebebasan untuk manusia, iblis pun dikasihkan free will gitu. Orangnya, iblisnya ditangguhkan sampai hari kiamat.
Maka Allah mengingatkan, hei anak manusia, hei anak Adam gitu ya. Lihat bapak dan ibumu terusir dari surga. Ini bukti kalau iblis itu musuh yang nyata. Seandainya engkau bisa menemukan jalan yang lurus, maka engkau akan kembali sebagaimana bapa dan ibumu diciptakan mula-mula. Al-Quran menerangkan seperti itu. Jadi biar engkau kembali. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Pada dasarnya manusia satu umat saja, kata Allah seperti itu. Siapa? Yaitu Adam. Lalu aku kirim atau aku utus para nabi sebagai kabar gembira dan membawa kitab-kitabnya dengan jalan yang lurus. Nah itu, ikuti. Jadi tak pernah Tuhan menurunkan Tuhan, tapi Tuhan menurunkan para nabi dan rasulnya sebagai jalan yang lurus, sebagai kabar gembira buat manusia agar kembali sebagaimana bapa dan ibumu diciptakan mula-mula, yaitu di mana? Di surga. Gua potong bang, sebentar. Penjelasannya kejauhan. Saya cuma mau tahu gini loh bang. Berarti menurut keterangan abang itu iblis sampai hari kiamat masih dibebaskan keluar masuk surga begitu? Atau seperti Tidak. apa pernyataan Allah yang mengusir iblis? Belum Tadi belum udah loh. dijawab. Tadi Ya, udah sebentar. dijawab sama Bang ini. Bang apa nih? Saya pikir Bang Rendra. iya, jawabannya Kan Bang dijawab. Rendra tadi, iblis diizinkan masuk, berarti saya anggap, ini anggapan saya ya, Tuh. Allah mengusir, diizinkan masuk. tapi dia mengizinkan masuk ke surga, berarti dia melanggar ketetapannya sendiri. Belum saya masuk ke ayatnya, ayatnya di situ nggak ada perintah iblis sujud, hanya malaikat disuruh sujud gitu loh. Apakah iblis ini sama Ada bahan ciptaannya dengan ada malaikat? perintah iblis. Sebentar, Ada. sebentar. Bacain ayatnya. Sebentar. Izin dulu, katanya tadi mau bertanya, sekarang berpendapat. Nah, itu dia. Gini, saya kan Gimana ini? berpendapat abang jawab, kan gitu. Enggak, kalau Jelas begitu kalau itu membaca kalau ayat itu kalau ada- begitu sebentar. Kalau begitu izinkan juga biar ada keseimbangan. Izinkan juga teman muslim berpendapat. Anda juga memberi counter gitu loh. Kalau hanya ingin bertanya, artinya nggak boleh berpendapat. Nah, Ya silakan. Itu loh. Ya silakan Ini, bacain dulu ayatnya. Ada iblis nggak di Ya. situ disuruh sujud? Tadi saya udah bilang, jadi ada golongan jin yang tercipta dari api, yaitu tertera dalam surat Al-Hijr ayat 27 bahwa api yang diciptakan dari api itu, iblis itu sudah duluan sebelum Nabi Adam. Itu yang pertama. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan semuanya itu kedua makhluk ini udah sejajar dengan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan. Jadi termasuk yang iblis itu karena tidak sujud barulah Allah memberikan gelar iblis. Hanya iblislah yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu gelar. Baru asalnya kan sebelumnya itu namanya bukan iblis, Azazil. Malaikat. Itu Oh, malaikat. Tapi dari berarti- malaikat ini ada yang tidak berarti- sujud, barulah dikasih gelar hanya iblis yang tidak mau sujud. Engkau termasuk golongan kafir. Gitu. Berarti Nah, satu sekarang ras balik seperti itu. kepada Anda, tidak ada keterangan penciptakan malaikat, tapi ada keterangan malaikat yang memberontak. Sedangkan malaikat itu Anda sendiri tidak pernah tertera dalam kitab Anda diciptakan dari apa. Itu akan menjadi ambigu gitu. Nggak diciptakan tapi kalimat malaikat ada, kemudian malaikat yang menjadi Lucifer lah atau apalah, itu tidak ada keterangan. Tapi malah ada keterangannya, penciptanya nggak ada. Itu bagaimana? Ya, itu penafsiran bapak-bapak gereja. Tapi kalau saya pun membaca Alkitab itu, iblis dan malaikat itu sudah ada pada saat Allah berkata, terpisahlah gelap dari terang. Di situ. Menurut Anda, Mana bro, tertulis? bro, menurut Anda itu iblis ciptaan siapa sih? Iblis tidak diciptakan. Tuhan menciptakan malaikat. Ya, sama seperti yang abang bilang tadi, mereka punya free will. Cuman iblis memiliki pengetahuan yang penuh tentang kebenaran. Jadi ketika jadi dia iblis itu malaikat. sebentar Iblis bang, itu saya malaikat. jelaskan dulu. Lanjut ya, Sebentar. itu udah poinnya, ada poinnya nih, lanjut. Jadi ketika ketika malaikat memilih untuk memilih jalan yang jahat, maka dia dikatakan iblis dan membangkang. Nah, dia dipisahkanlah dari para malaikat. Itu. Oke, dipisahkan. Berarti bukan iblis itu yang malaikat atau suatu bukan? tercipta. Sebenarnya Yang gini itu Pak, malaikat atau bukan, bro? Malaikat iblis itu diciptakan dalam malaikat kitab. malaikat yang membangkang. Hah? Oke, Iblis itu berarti malaikat yang itu sombong, oke. yang membangkang. Oke. Jadi malaikat itu ciptaan atau bukan? Malaikat itu ciptaan Tuhan. Berarti iblis itu ciptaan? Tuhan Iblis juga? itu malaikat yang membangkang. Abang jangan menggiring Iya. saya. Saya tahu pertanyaan abang ini Benar. pertanyaan menggiring ke sini namanya. Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Malaikat itu adalah ciptaan, iblis bukan ciptaan. Baik.
yang saya tanyakan, Tuhan menciptakan malaikat atau tidak? Tuhan menciptakan malaikat. Ya, Nah, ayatnya. benar. Benar. Tuhan Iya. menciptakan malaikat. Iya kan? Berarti Tuhan Iya. menciptakan iblis juga dong. Tuhan menciptakan malaikat dan malaikat yang memilih untuk jahat, dia menjadi iblis. Itulah disebut iblis atau setan. Pertanyaannya iblis Berarti- ciptaan apa bukan? Sebenarnya pernyataannya sudah Iblis kan jelas. bagian Cuman dari abang ini malaikat. tumpar Malaikat balikan diciptakan kata. sama Tuhan. Sama- Jadi iblis sama juga seperti ikut begini. menciptakan iblis, Bang. Ini Bang, aja. menciptakan iblis. Stop. Intinya Ketika saya iblis ini ciptaan apa bukan? Itu aja dulu. Iblis ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Oke. Tuhan menciptakan malaikat. Oke, jadi malah iblis datang sendiri gitu ya, nggak dicipta. Bukan datang sendiri. Abang Katanya ngerti nggak dicipta. Abang- Katanya nggak dicipta. Makanya dengar dulu penjelasan saya. Abang ini kan Iya. sekolah. Sekali dijelaskan sebenarnya sudah paham. Iya. Kenapa ada iblis? Karena malaikat yang membangkang, yang sombong, itulah yang menjadi iblis, dikatakan iblis. Ya. Malaikat Abang bertanya lagi, siapa yang ciptakan iblis? Ya. Tidak ada yang ciptakan iblis. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Nah, Tuhan siapa yang mencipta itu? Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah, Bukan Yesus. firman-Nya. Bukan Yesus. Firman itulah Yesus Kristus. Kejadian 1, 2, 3 itu sudah menjelaskan Tritunggal, Bang. Oh, berarti Yesus yang menciptakan malaikat. Firman-Nya. Waktu itu Yesus firman adalah sang firman. Yang Nama menciptakan Yesus kan kita kenal. yang Nah, kita menciptakan kenal pada sebentar saat Bang, Yesus Bang. kejadian baru. Iya, Bang. Yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaan abang ini kayak anak SD aja, muter-muter, udah dijelaskan, muter lagi balik nanya. Nah, sebutkan Kalau abang saya satu. tanya, sebentar, kalau abang saya tanya, itu Allah berfirman, kami berfirman kepada malaikat, Nah, dia udah. menggunakan kata kami, Allah dan Jangan- siapa? Jangan Nah, dibalas oh, dulu. Nah, Sebentar dulu. makanya. Tadi udah Kalau- dijelasin, Kalau tadi udah abang dijelasin. sudah Sama abang dijelasin, semua. abang balik Tadi lagi udah ke dijelasin. belakang. Udah dijawab dulu Tadi ini, Bang hei. Firman. Ntar izin dulu, dijawab dulu. Yang menciptakan Bapa atau Yesus? Jawab dulu, biar jelas. Atau Yang kerjasa- menciptakan adalah Bapa, Bapa. firman-Nya, sang firman. Berarti Karena Allah tanpa firman, dia bukan Allah. berarti kerjasama Bapa dan Yesus. Kerjasama bagaimana? Orang dia adalah satu kok. Abang Berarti- sendiri yang memisahkan. Berarti yang menciptakan Bapa atau Yesus? Pertanyaanmu yang salah, Bang. Lo kok salah pertanyaan? Orang pengen tahu yang mencipta siapa kok? Yang menciptakan itu adalah Ah, sang Bapa melalui firman-Nya. Saya nggak nanya caranya bagaimana. Saya nanya nama yang mencipta. Pertanyaannya bukan caranya bagaimana. Yang nama pencipta siapa? Elohim. Bukan Yesus ya? Oke, itu Pak. Iya. Bukan Yesus ya? Ya kan saat itu kita belum mengenal Yesus Kristus. Oke, Dia dulu baik, dikenal udah jelas. dengan sang firman. Sudah jelas. Oke, bukan Yesus. Lanjut. Bukan Yesus yang mencipta. Lanjut. Udah selesai. Saya tanya balik Abang ya. Kalau Jadi Abang bisa kita jawab coba. ini, saya anggap Abang memang begini, benar-benar bernalar. Sebentar, saya tanya. Abang kan sudah tanya saya. Sekarang saya Enggak, nanya. pertanyaan saya belum terjawab loh. Pertanyaan saya yang mengatakan mana ayatnya kalau malaikat itu diciptakan, itu di dalam kejadian apa atau dalam ulangan apa gitu. Coba masalahnya gini, di kitab Anda saya tidak menemukan kalau malaikat itu diciptakan, kemudian eksistensi malaikat itu ada gitu, tapi penciptanya nggak ada gitu. Terbuat dari apa atau bagaimana gitu. Coba terangkan dulu malaikat itu diciptakan itu dalam ayat berapa? Dalam kejadian Ada kayak atau apa? kejadian, Coba biar saya tahu. Saya jelasin ya. Penciptaan malaikat itu berdasarkan penafsiran bapak-bapak gereja, murid dari para rasul. Ada yang menafsirkan bahwa penciptaan malaikat itu pada saat penciptaan gelap dipisahkan dari terang. Cuman untuk penciptaan malaikat Berarti memang tidak tertera asumsi karena ya? apa? Sebentar. Karena kitab suci itu hanya untuk manusia. Dan untuk penciptaan malaikat itu tidak ada artinya korelasinya dengan masalah keimanan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan tidak penting gitu loh. Anda mengenal Lucifer, mengenal malaikat yang memberontak menjadi Lucifer, itu sedangkan kitab Anda sendiri tidak tertera bahwa malaikat itu diciptakan. Bagaimana eksistensi malaikat dan Lucifer itu ada? Kalau umpama kata bapak-bapak gereja, apa bapak-bapak gereja itu bagian dari firman Tuhan atau yang berfirman untuk Tuhan gitu? Anda harus pahami seperti itu. Kita menggunakan logika gitu. Gak Iya, mungkin kalau mau juga menggunakan ayatnya tidak logika, menerangkan malaikat, kalau mau kemudian menggunakan eksistensi logika, ya, malaikat dan Lucifer itu kitab ada. suci diturunkan untuk manusia adalah untuk sebagai pedoman hidup, bagaimana cara hidup yang sempurna, bukan membahas seperti yang abang mau, ciptakan malaikat bagaimana, ciptakan batu bukan bagaimana. seperti yang mau.
Sama kalau saya Gini, bilang Bang. berlogika nggak keluar dari gua dapat wahyu nggak ada yang lihat, kan itu nggak berlogika. Makanya kita pakai iman, Bang, Gini, bukan logika. saya ulangi ya. Nggak ada yang lihat, siapa yang bilang? Ayo, Gini, Bang. potong leher saya kalau ada yang lihat. Bang, Gua hira, ayo. keburukan itu datang dari Jangan main iblis. logika, Bang. Bagaimana Anda bisa mengetahui iblis, kemudian iblis itu malaikat yang membangkang. Nah, dari malaikat. Dari mana malaikat itu kalau umpama di kitab Anda tidak menerangkan kalau malaikat itu diciptakan atau bagaimana? Mana ayatnya gitu. Iya, kitab Anda juga tidak menerangkan adanya tulisan Hawa dan Muhammad disunat. Kalau dipaksain juga nggak ada, kan iman namanya. Ya ngomong aja tidak ada, Dari udah. tadi sudah saya jelasin. Ah. Dari tadi sudah saya jelasin, itu ada dari penafsiran. Oh, Kemudian penafsiran. titipan malaikat Udah tidak dijawab. ada kepentingan Penafsiran. terlebih apa untuk manusia, kan gitu. Penafsiran udah selesai, penafsiran. Iya. Tidak ada ayatnya, udah. Udah Lanjut, jelas, ya? lanjut. Bang, dari tadi kan saya ditanya, saya jawab. Sekarang boleh Ya, dong ya. saya Tafsir tanya. berarti ya, tafsir. Boleh nggak saya tanya, Bang? Atau Abang dulu? Abang dulu nanya deh, saya jawab seperti apa yang saya tahu ya. Tapi jangan Oke. memframing bahwa ini pengertian Kristen, nggak semua. Oke. Ada yang Oke. karena rema masing-masing Ya. orang berbeda-beda ya. Abang, Ya. saya kalau jadi abang, saya itu berputus asa loh, Bang. Abang ngapain capek-capek seperti ini? Memperjuangkan keimanannya dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya mempertahankan keimanan abang dan berusaha menjelaskan lah tentang keimanan abang. Kalau saya jadi abang, saya capek, Bang. Karena apa? Karena di Matius 21:31, pemungut cukai dan pelacur memasuki kerajaan Allah lebih dulu gitu. Jadi menurut Nah. saya sia-sialah kita, Bang. Mending jadi pelacur aja, Bang, atau wanita sundal. Saya juga ibaratnya kalau punya adik perempuan, saya suruh jadi wanita sundal aja biar dia masuk surga lebih dulu, karena itu lebih Nah, mulia. gimana tuh? Ya, itu Nah, gimana, coba Bang? dikasih Kalau gambaran. Abang menanggapinya Nah. seperti apa? Gitu. Saya tanya itu aja, Bang. Oke, Hmm. mau dijelaskan ya. Jadi gini, Bang. Silakan. Tuhan sudah bilang lebih sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada para penyamun. Karena apa? Ketika orang-orang berdosa, bertobat, maka dia akan benar-benar mengasihi Tuhan karena dia terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang pesundal, orang-orang apa namanya yang tadi abang sebutkan semua, saya nggak hafal. Yang jelas begini, untuk orang-orang kaya yang hatinya masih di hartanya, walaupun dia menyembah Tuhan, tapi hatinya masih di harta dan bahkan Tuhan bilang kalau kita masih mengasihi apa yang ada di dunia ini, bahkan lebih mengasihi orang tua kita, tidak layak masuk kerajaan surga. Yang harus diutamakan mengasihi Tuhan. Bukan harta, bukan orang tua, bukan anak, seperti itu. Sementara para penjahat ini kan lebih baik, ada istilahnya begini, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Kalian pun pasti bilang, oh iya benar juga. Iya, seperti itulah sebenarnya perumpamaannya. Jadi Oke. jangan kita baca ayat sepotong-sepotong terus kita telan Oke. mentah-mentah, lebih baik Berarti pesundal. orang tua kita nggak boleh dikasih ya? Sedangkan bukan tidak boleh lah. Siapa yang sudah mengasihi Tuhan, ya, siapa yang sudah mengasihi Tuhan, maka dia akan otomatis mengasihi semuanya. Barang siapa yang hanya mengasihi, dia yang tidak mengasihi dirinya sendiri saja, bagaimana mungkin dia mengasihi orang lain? Seperti itu aja gambarannya. Kalau abang bilang pesundal apa, jangan memotong-motong ayat. Masih rancu, Bang. Soalnya kan begini, Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus atau Tuhan Allah gitu. Anda yang Sebentar. memisahkan pribadi itu. Hah? Anda sendiri yang memisahkan statement abang Yang memisahkan siapa? Yang memisahkan statement abang. Sebenarnya Kalau- Tuhan Yesus itu atau Tuhan Allah itu kan jangan atau di situ kata dan sebenarnya. Tapi Gini loh, Bang. tapi di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang duduk di sebelah kanan Allah ini Tuhan atau Yesus manusia? Silakan. Gini bang, kata duduk di sebelah kanan Gini, itu Bang. jangan diartikan secara harfiah. Kata duduk di sebelah kanan Oke. itu berdasarkan pengertian orang-orang Yahudi yang kitab itu berasal dari penulisnya dari sana, itu dihormati, dimuliakan, penguasa. Begitu artinya, bukan duduk. Jadi ada dua orang di sana, ada yang duduk sebelah kanan, ada yang di tengah, di kiri siapa? Bukan seperti itu. Sama dengan kalau Jadi-
dampingi istri kamu di sebelah kanan. Itu Nah, jadi ada itu artinya yang duduk itu bagaimana manusia atau bukan? Tuhan Yesus dalam tubuh yang duduk itu kemuliaannya. bentuknya manusia atau bukan? Tuhan Yesus dalam tubuh Ya, manusia atau kemuliaan. bukan? Ya sudah bukan Tuhan dong, sudah bukan Tubuh manusia dong. tubuh Karena itu dia manusia sudah atau mengenakan Tuhan? tubuh kemuliaan. Tapi tubuh. Anda menggiring supaya saya berkata, oh iya manusia sedangkan di di situ Matius sudah bukan, 28. karena dia sudah mati dan dibangkitkan Enggak. dan mengenakan tubuh kemuliaan. Iya. Iya, Matius 28 nomor 9. Tubuh kemuliaan itu kan nggak bisa disentuh. Ya nggak? Setuju nggak? Coba bacakan. Tubuh kemuliaan bisa sentuh manusia nggak? Tubuh kemuliaan Coba bisa bacakan. disentuh manusia nggak? Iya, coba dibacakan. Iya, Anda nggak berjawab. Tubuh kemuliaan itu bisa disentuh manusia nggak? Tubuh kemuliaan siapa dulu nih? Yang dikenakan Tuhan Yesus atau siapa? Yesus. Ya. Yesus berkata seperti ini waktu Maria mau menyentuhnya di depan kubur. Jangan dulu menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Oke. Maaf, aku izin Jadi setelah kembali karena nggak bisa baterai sentuh lagi. tidak mau habis. Aku izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap. Terima kasih Bang Bams ya. Bang. Terima kasih. Jazakallah, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab dulu Bang. Jadi tubuh kemuliaan itu bisa disentuh atau tidak? Tubuh kemuliaan siapa nih? Pertanyaannya yang spesifik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini Bang Wan naik ini. Oke, naik. Iya. Kalau tubuh kemuliaan Tuhan Yesus tergantung Tuhan Yesus sendiri karena dia kan punya otoritas. Dia penguasa kok. Dia mau suruh sentuh ya sentuh. Nggak ada yang bisa bantah. Berarti begitu naik ke sorga berarti kan masih sama tubuh itu juga dong. Iya, tubuh kemuliaan namanya, bukan tubuh daging. Nah, ini tubuh daging nih, Matius 28 nomor 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Memeluk kakinya serta menyembahnya, coy. Terus kita kembali ke Markus 16, nomor berapa tadi saya bilang tadi ya, aduh kok lupa. Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, mereka itu siapa? Yang memeluk kakinya loh. Kamu ini gimana? Jadi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, mereka yang memeluk kaki Yesus dan menyembahnya, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus Anda itu terangkat ke sorga dengan tubuh manusianya yang telah dipeluk sama hambanya tadi. Gimana tuh? Makanya pertanyaan saya, umat Kristen ini menyembah Tuhan Yesus yang itu atau yang di sebelah kiri? Ya, kan Yesus sebelah kanan, di sebelah kiri Allah. Yang mana? Coba jawab itu aja dulu. Simple loh. Sudah saya jelaskan tadi, cuman masalahnya kayaknya nggak ngeh ini kalau dijelaskan. Udah saya bilang, duduk di sebelah kanan jangan diartikan secara harfiah mentah-mentah seperti itu. Duduk di sebelah kanan itu artinya penguasa, dimuliakan. Ya. Iya. Jadi kalau dibilang Matius 28 nomor 9. Surga di bawah telapak kaki itu beneran surga di bawah telapak kaki kan nggak gitu juga pengertian kalian. Itu lain. Tapi gini, Matius 28 nomor 9, ini dalilnya loh, saya bukan asumsi loh, kamu gimana? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, dipeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Nah, terus di Markus 16, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Mereka ini siapa sih? Yang memeluk kaki si Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, coba dijabarkan dulu. Maksud abang itu yang mau ditanyakan ini apa? Yang mau ditanya, itu? yang mau ditanyakan itu, yang mau ditanyakan tubuh Yesus di surga sekarang ini punya daging, punya kepala, punya kaki, apa seperti apa gitu loh? Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Gambarannya itu tubuh kemuliaan begini loh Mas. Gini ya, tubuh kemuliaan itu apakah seperti tubuh kita ini yang punya kepala, punya pantat, punya lubang pantat, punya alat untuk membuang air. Oh ya. Ayo. Oh, suaraku nggak keluar di Zoom ya. Yang dimaksud ke tubuh kemuliaan bagi kami yang muslim itu apakah
organ-organnya komplit, ada kakinya, ya ada duburnya juga, mungkin ada tenggorokannya, mungkin punya alat kelamin dan lain sebagainya, begitu loh. Coba kamu Ya, gambarkan bagaimana kalau sih tubuh untuk kemuliaan kalau ini, saya untuk penasaran seperti itu apa loh. kalau seperti apa tubuh kemuliaan, bentuknya, rasanya di Alkitab nggak dijelaskan secara seperti apa namanya, secara lengkap seperti itu. Yang jelas tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Seperti itu, tidak tidak dapat Tubuh yang disentuh oleh dipenuhi dosa oleh apapun. kemuliaan Allah. Ya, Ya, tubuh yang dipenuhi oleh kemuliaan itu bagaimana menggambarkan itu? Ayo. Gini ya sama Bang. seperti abang menggambarkan zat itu seperti apa. Kita juga nggak bisa gambarkan sekarang Bang, karena kita kan belum Bang. melihatnya. Saya mau tanya, kan tadi abang jelaskan, kalau abang bilang ya itu nggak bisa diterangkan karena nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Terus abang lalu bilang kalau tubuhnya seperti kemuliaannya Allah. Nah, kalau umpamanya nih Tuhan bilang itu salah, kira-kira Tuhan itu kesinggung nggak dengan statementnya abang? Karena Tuhan nggak pernah bilang seperti itu loh. Abang mendahului Tuhan berarti menafsirkan mendahului. Kalau tafsirannya Tuhan bukan seperti itu gimana? Karena kan abang sendiri tadi mengakui bahwa dalilnya nggak ada. Bisa jadi abang lebih pintar daripada Tuhan loh menerangkannya ini. Karena Tuhan pun nggak menerangkan di dalam ini. Makanya Dan abang saya pun bilang tadi, mengakui seperti itu. sebenarnya sebentar gini bang ya. Makanya saya bilang dari awal tadi, penjelasan saya belum tentu benar karena saya tidak mempelajari seperti halnya abang-abang di teologi sana. Kalau mau tanya seperti itu yang lebih konkret, abang masuk ke rombeng Jeki. Nah, supaya abang dapat penjelasan yang lebih konkret. Saya belum pernah membacanya memang masalah untuk seperti apa tubuh kemuliaan itu, punya dubur kah apa, seperti statement abang tadi. Itu kan hal-hal yang tabu, sama seperti saya menanyakan toh. Sama seperti saya menanyakan, zat ini apa, zat Allah ini? Zat cair kah, zat padat, kan nanti abang tersinggung. Zat Nah, itu seperti nggak itulah. bisa disentuh, Nggak. zat itu Nah, nggak bisa iya, disentuh. nggak bisa disentuh, nggak bisa, Nah, nggak ada apa-apa, kalau- berarti kosong. Gitu kan, sama aja pengertian saya begitu, kosong, nggak ada kosong, apa-apa. nggak sama. Berarti memang nggak Sedangkan ada apa-apa disembah. Matius, ya brother, dengar dulu santai. Jadi gini, kalau Anda bilang nggak bisa disentuh, di Matius 28 nomor 9, mereka memeluk kakinya. Itu Yang zat, sudah saya bukan bilang zat tadi. itu. Kalau bisa, Kan sudah saya bilang ayo, tadi, gimana Bang. tuh? Otak abang yang kecil itu Ah. ngapain mau atur Tuhan? Dia punya otoritas, orang kalau dia mau disentuh aja, kan dia Tuhan. Berarti itu Kenapa bukan mau zat dibantah? dong. Berarti Loh, bukan memang zat. bukan zat. Dari Kalau awal kan abangnya- memang Yesus Kristus itu Oke, bukan zat. zat. Oke. Berarti bukan zat ya. Memeluk kakinya berarti ada kaki ya, dan serta Jelas, Allah menyembahnya. ada tangan, Ya kok, kan? menciptakan, Nah, menggulung langit dengan begitu kedua tangannya, terangkat ke dan surga, tangan kanannya. Oke, punya kaki. Ini poinnya nih. Yesus punya kaki, dipeluk oleh hambanya, terus diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, gitu kan? Berarti dia duduk beserta kaki-kakinya, ya enggak? Pertanyaannya adalah di mana tubuh Nah. asli Yesus sekarang? Itu. Tubuh kemanusiaannya ya Ayo. jelas sudah musnah lah. Karena Hancur. apa? Memang Oh, Yesus hancur. disalibkan untuk memusnahkan, menghancurkan tubuh kedagingannya. Jadi tubuh Lalu aslinya udah hancur ya, tubuh aslinya udah hancur. Lalu kenapa dibuatkan korpora bang di salibnya? Lalu dibuatkan foto-fotonya kalau memang tubuhnya sudah hancur. Kenapa di gereja ada foto-foto Kenapa? Yesus? Kenapa Tuhan Lalu Yesus ada menggambarkan? korpora Makanya di dengar dalam saya jelaskan. Bagaimana saya mau jelaskan, 3 orang ngomong semua. Oke. Kenapa Lanjut. Tuhan meninggalkan wajahnya untuk ada yang bentuk patung, ada yang bentuk. Sebenarnya bukan patung dan gambar itu yang disembah. Tuhan mau meninggalkan wajahnya karena ketika kita menyembah Dia, kita membayangkan wajah Tuhan itu supaya tidak kosong di dalam pikiran kita. Tidak seperti apa kita membayangkan mungkin kubah masjid, kita membayangkan kota kubus. Itu bisa diisi oleh kalau kita cara membayangkan. Oh, boleh dikatakan itu pusat konsentrasi gitu ya. Pusat konsentrasi supaya kalau kamu berdoa itu ada yang dibayangkan begitu ya. Sebentar. Iya, Bang. Saya malah aku izin aja, memperkuat satu kali aja. argumen kamu. Satu Berarti kali dengan aja, Bang. dibentuknya wajah Yesus untuk membuat kali aja. konsentrasi. Tuhan terus pikir Sebentar, hutang, pikir Iya. pantat cewek, itu kan Iya. Ya, hal-hal yang masalahnya merusak gini bang, pengembangan abang tadi bilang kan itu supaya peninggalan patung itu tidak disembah supaya meninggalkan dan sebagainya.
Nah, sementara di Yesaya 26 ayat 4, Allah itu batu, Bang. Ibrani 12:29, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Yang benar yang mana, Bang? Kalau abang menganggap kami ini nggak ada peninggalannya untuk disembah atau menggambarkan kubus dan lain sebagainya, berarti kalau mamanya ngobrolin batu, Allah itu batu di Yesaya 26-4 itu benar atau gimana, Bang? Allah di perjanjian lama berteofani melalui apa saja, seperti menjadi tiang awan, tiang api saat dia mengawal, saat dia membawa umat Israel keluar dari. Jadi kita jangan membatasi otoritas Tuhan. Kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan. Mau dia jadi apa firman-Nya pada zaman perjanjian lama, itu otoritas dia. Yang jelas dia berbicara melalui firman-Nya. Nah, sekarang giliran saya bertanya, boleh nggak? Sebenarnya belum dijawab tadi saya loh. Saya ini ngambang nih. Sebenarnya sudah dijawab, cuman karena iman abang nggak memahami. Iya. Ya, nggak Coba ketemu dulu, biar sampai dunia kiamat. coba. Kalian kan ada misionaris tuh, pemurtadan massal kan? Coba Ya, masuk kasih aja di pemahaman sana. ke saya dulu. Kasih pemahaman ke saya dulu. Coba murtadin saya coba. Iya, Bang. Begini bro. Jadi umat Kristen ini sekarang ini menyembah Tuhan Yesus yang di sorga sebelah kanan atau Tuhan Allah yang di sorga sebelah kiri. Itu pertanyaan simple. Saya Coba. juga udah jawab yang simpel, cuman otak abang nggak nyampe. Dari tadi saya bilang jangan meliterasikan secara harfiah sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu sebenarnya gambarannya duduk di sebelah kanan itu menggambarkan bahwa itu yang termulia, Terus? sang penguasa, raja di atas segala raja. Jadi ketika abang memisahkan itu jadi dua personal, ya kita membayangkan seperti dua orang. Ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, Terus di tengah kalau selatan, kan seperti itu. kalau saya hanya menyembah kepada Allahnya saja, gimana? Sah apa enggak? Di firman-Nya Tuhan Yesus sudah katakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam setiap doa atau penyembahan, kita berkata di dalam nama Yesus. Jadi apalagi yang abang mau bantah? Kalau tidak sesuai dengan keinginan abang, ya jangan membantah, kan itu keimanan Kristen. Tujuan Anda berdoa ke Yesus atau ke Bapa? Tujuan berdoanya? Tujuan kita berdoa ke Yesus. Bukan ke Bapa? Ke Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, abang ini gini loh, memisahkan Bapa dan Yesus itu memisahkan dua personal yang berbeda. Emang sama? Ini beda ini. Ini Yesus. Ini Allah nih. Beda loh. Nih. Beda loh, Bro. Siapa bilang sama? Jangan satu lu samain ya. Kalau lu bilangin sama, ngeri lo kalau bilangin sama, ngeri lo. Sekarang saya giring Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Quran itu firman Allah nggak? Nggak usah lari kemana-mana. Sebentar, saya giring opini ini. Quran itu firman Allah nggak? Jawab aja. Jangan muter-muter. Bang, saya mengimani sebagai saya mantan Oten, Bang. Iya, yang mantan Oten dah. Yang mantan Oten, ya, firman Allah. Quran itu kekal nggak? Gimana? Quran itu kekal apa enggak? Dijelaskan bahwa Quran itu kekal, tapi nanti Allah akan cabut ketika di akhir zaman. Tulisannya akan hilang. Enggak kekal. Jangan bilang nanti dicabut. Kekal apa enggak itu aja. Kekal bersama Allah. Nah, berarti ada dua personal yang kekal. Apakah itu dua orang yang berbeda? Nah, sebentar. Ya oke, baik. Izinkan. Mengimani bukan Al-Quran, bukan ini, Bang. Bukan Tuhan. Sebentar, saya ambil analoginya dulu. Izin. Kabur dia. Ya, sebentar. Izinkan analoginya ya. Katanya dua ada yang kekal. Dengerin dulu, Bro. Masih ada orangnya ya? Masih. Ya? Oke. Kalau Anda mengatakan dua yang kekal, Al-Quran dengan firman-Nya, ya Allah itu sendiri firman-Nya melekat pada diri Allah, satu oknum, bukan dua. Berbeda dengan Bapak dan Yesus. Ya, Bapak dan Yesus itu satu di surga, satu dalam kandungan. Keluar disusui sama ibunya, berjuang dieksekusi tentara Romawi. Berbeda. Satu mati disiksa, dikubur 3 hari, bangkit makan ikan goreng, terangkat lagi, bergabung lagi. Berbeda, coy. Tuhanmu datang ke bumi jalan-jalan, coy, rekreasi. Beda.
Itu abang bukan menjelaskan akademis, itu sudah menghina. Jalan siapa ada Tuhan jalan-jalan? Kalau saya bilang Allah jadi Tuhan, nggak boleh bukan bilang menghina. menghina. Sekarang Ya, nggak boleh apakah gitu. Mana ada? sekarang Di mana- apakah di mana sebentar ada literasi di dunia sebentar. ini kalau bilang babat sehat, bilang Oke. Tuhan turun jalan-jalan. Ya, Itu dengerin dulu. penistaan namanya, Bang. Ya dengerin dulu saya bicara. Apakah Yesus tidak Pakai jalan? bahasa- Makanya pakai- dengerin dulu, pakai saya bahasa- buktikan. pakai Dengerin bahasa dulu. yang akademis, Jangan yang jangan terpelajar. panas, nggak boleh panas Jangan pakai diskusi, bahasa nggak boleh pasar, emosi Bos. ya. Kalau mau pakai bahasa Ah, pasar, lebih brother. pasar tuh lah bilang kau kawin Brother. dengan anak umur 6 tahun. Pedofil itu Brother, bahasa pasar brother. juga. Dengerin dulu saya, Brother, Pak. jangan emosi, Iya. jangan emosi. Saya buktikan Ini, argumentasi saya ya. Saya buktikan dulu, Bang. Izin, Bang. Yesus Udah keroyokan, itu nggak mau terima lagi. sebentar dulu, Bang. Saya buktikan argumentasi saya dulu ya. Yesus itu, ya dengerin baik-baik. Yesus waktu umur 12 tahun dia jalan dari tempatnya ke bait suci sekolah. Itu nggak jalan. Nah, Itu nggak jalan. jalan. Nah. Jalan atau naik pesawat atau naik ojek? Ayo Di jawab. Di mana catatannya jalan-jalan? Jalan-jalan tahu nggak pengertian jalan-jalan? Holiday. Oke, baik. Yesus berkata, "Pergilah kau ke pesta itu, aku tidak akan pergi." Tapi dia jalan juga nyusul. Itu nggak jalan. Ayo, nggak jalan itu. Kamu dari Iya. tadi saya udah bilang jalan Mana apa sih? jalan-jalan sama nggak pengertiannya menurutmu? Iya sama, jalan ya jalan-jalan sama. Pakai kaki. Saya berjalan dari sini ke Bang depan Rendra, lorong dengan kau izin sebentar jalan-jalan. saya ganti sama Bang Zuma, Bang Rendra ya. Pantas pengertiannya. Ya Bang Rendra ya, Pengertiannya sebentar ya, ganti kalau Bang Zuma begini. sebentar aja ya. Oke. Nah, silakan apa? Tapi- Ya, tapi- silakan, lanjut, Tapi lanjut. saya bingung juga. Ini room muslim tapi mau bertanyanya ke Komal. Sebenarnya kalau kalian mau bertanya, pergi ke room Kristen. Tadi kan buka room ini katanya boleh bertanya. Sekarang cuma saya yang ditanya terus, saya nggak boleh bertanya. Iya, tanya-tanya aja, tanya aja, Boleh. jangan baper, jangan baper ah. Silakan. Nah, ini aja belum dijawab ini. Nah, ini belum dijawab nih rangkaiannya nih. Gimana Anda mau bertanya ini belum dijawab? Bingung loh. Nah, saya bukan menghujat, brother. Inilah nih, Yesus manusia, ya kan? Saya manusia juga. Nah, Allah ini Tuhan. Jadi kalau ajaran kalian, saya dan manusia, saya manusia, ya kan? Berdoa itu kepada ini. Tapi dalam ajaran Kristen ada cabangnya lagi nih ke sini. Itu bingung, brother. Nah, Maunya penjelasannya seperti apa? 3 Tuhan gitu? enggak, saya kan nggak bilang 3 Tuhan, nanti udah dibilang penghinaan lagi. Ini aja dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Yesus ini adalah manusia, ya kan? Saya manusia. Tapi ajaran Kristen kok bingung ini mau berdoa ke sini atau ke sini. Itu aja. Ya itu gampang kok, berdoa ke Yesus atau ke Bapa gitu loh. Ya berdoa ke Yesus ketika dia kembali ke kealahannya, dia sudah Bapa. Tidak bisa dipisahkan. Ada cabang. Oh jadi Yesus sekarang sudah menjadi Bapa. Oh Yesus sekarang sudah menjadi Bapa. Itu Gimana sebenarnya penggiringan literasi Anda yang salah. Yesus sekarang sudah menjadi Bapa. Ya ketika dia kembali ke kealahannya, dia menjadi Allah, Allah Bapa. Iya, tubuhnya di mana sekarang tubuhnya? Yang kita Kalau- kenal dengan Yesus Kristus. Ya kalau tubuhnya di mana tubuhnya? Coba abang cari tahu sendiri di mana tubuhnya kira-kira, di Mesir atau di mana kira-kira? Saya cari di kuburan kosong. Yang jelas Kosong. yang ada cuma kuburannya Nabi Kosong. Muhammad aja yang ada. Kuburan kosong terangkat sama badannya loh. Saya sudah makan ikan goreng. Aduh, susah dijelasin kalau nggak Emang percaya. susah karena Dan memang kita bukan balik lagi ke situ. memang susah, sulit emang bro, sulit. Iya sulit, makanya aku dari tadi nggak dikasih nanya. Mau nanya apa silakan. Ini gurunda-gurunda saya udah ngumpul nih. Ayo silakan. Nanti ini PR berarti ya, PR ya. Nah, ayo Mau silakan. ngapain PR udah saya jelasin kok. PR ini PR nih. Ya. Ayo. Udah Islam. Udah, lanjut. Tanya apa? Silakan. Ada dua Silakan, PR. silakan. Habisnya ini juga nanti tolong carikan tubuhnya Yesus ya, dagingnya di mana sekarang ya? Dua PR itu. Oh iya, dagingnya ya. Dagingnya yang mana? Ini. Nah. Ya, lanjut. Tanya. Aduh, susah sih. Kalau Halo. kalau apa namanya? Kalau Tanya tidak apa? seimbang emang ujung-ujungnya ribut jadinya. Enggak ribut. Tenang. Mau tanya apa silakan. Kan udah dipersilahkan loh.
Ya, oke. Saya mau tanya tentang surah Al-Qasas 67. Allah berfirman di situ menggunakan kata mudah-mudahan. Apakah Allah tidak menjamin kepastian? Al-Qasas ayat. 67. Baik, silakan mau dari siapa aja boleh. Dari Bang Zuma, dengan Andi, silakan semua. Udah pertanyaannya itu doang atau ada tambahan? Nanti dijawab Ya, ada itu tambahan aja. lagi. Itu aja Oh itu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Artinya, adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi yang dipermasalahkan yang di garis bawah itu adalah kata semoga, itu kan? Iya, Benar nggak, brother? di terjemahan lain ada kata mudah-mudahan, yang abang baca itu semoga. Iya, itulah. Oke, berarti itu ya. Oke, silakan Deng Handi, Gurunda Zuma, ya, Pak Wan, Pak Zul, silakan yang mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, silakan Gurunda. Iya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jika kita fokus kepada kata dan akar kata ya, adanya pengabaran yang kemudian dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 60 ya? 76. 67. Ya, jadi intinya di situ ada kata fa, diawali kata huruf fa. Lalu kemudian disambungkan dengan akar kata asaya, maka dibunyikan, dilafazkan dengan penyebutan fa'asa. Jadi di situ arti daripada pemahaman kita orang Indonesia didefinisikan atau diterjemahkan dengan kata mudah-mudahan. Ya. Nah, jadi gini. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Jadi kita harus memaknai ini. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi Al-Quran ini dipersembahkan bukan untuk Allah. Al-Quran itu dipersembahkan untuk manusia. Makanya kata fa'asa di situ itu ada fi'il madi dan juga ada fa'rabita. Itu jelas berujuk kepada satu pemahaman sama seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Di situ wa'asa artinya bahwasanya dan boleh jadi atau kata mungkin atau mudah-mudahan. Itu seirama dengan muatan itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah tidak ingin manusia itu ketika dia sudah beriman maka dipastikan selamat. Ketika manusia itu kemudian sudah beribadah, maka kemudian dikatakan mereka pasti beruntung. Meskipun dalam Al-Quran dikatakan ulaika ala hudam bi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung kemudian. Tapi di sini Allah mengatakan fa amma man taba wa amana. Maka adapun orang yang bertaubat dan beriman, nah gitu, serta mengerjakan amal kebajikan, maka mudah-mudahan, maka boleh jadi atau mungkin dia itu akan termasuk orang yang beruntung. Artinya kata-kata mudah-mudahan ini termasuk orang beruntung ini berbicara mengenai akhir daripada nasib orang yang bertaubat tadi. Kenapa Allah mengatakan inilah keistimewaan Al-Quran? Kenapa Allah mengatakan di situ kata asa? Kenapa? Karena orang yang beriman ini kalau dikatakan pasti beruntung, maka orang beriman ini akan yakin bahwasanya oh saya sudah selamat. Orang yang bertobat, oh saya sudah pasti selamat. Orang yang melakukan kewajiban, oh saya sudah pasti selamat. Akhirnya apa yang muncul kemudian? Memandang remeh orang yang lain, memandang enteng orang yang tidak beriman, membuat orang-orang yang tidak melakukan kebajikan itu dianggap sebagai orang yang tidak beruntung, sehingga dia merasa beruntung. Ketika orang itu sudah merasa beruntung, maka yang muncul adalah kesombongan, ria, tamak, memandang orang lain itu rendah. Makanya Allah mengatakan asa. Kata asa itu maknanya adalah semoga, kemungkinan, bisa jadi, ya. Lalu kemudian mudah-mudahan. Itu maknanya. Ayyakuna minal muflihin. Kalau orang beriman yang memaknai ayat ini, kita akan memahami sedangkan orang yang bertaubat, sedangkan orang yang beriman, sedangkan orang yang melakukan kebajikan,
itu belum ada kepastian mereka selamat atau tidak. Kenapa? Karena akan dinilai daripada final kehidupannya. Bisa jadi hari ini dia bertobat, bisa jadi hari ini dia beriman, bisa jadi hari ini dia beramal kebajikan. Besok ada yang jamin? Besok ada yang jamin orang ini masih beriman? Besok ada yang menjamin orang ini masih bertakwa? Maka Allah mengatakan, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Itulah indahnya Al-Quran. Subhanallah. Lanjut. Sudah jelas kan? Pemusnah nabi palsu. Jadi gini bang, saya tanggapi dikit bang. Jelas belum? Ada yang nggak jelas dikit. Jadi gini, tadi Bang Zuma bilang, kenapa dikatakan di situ mungkin atau mudah-mudahan supaya tidak menyebabkan orang ini yang mempunyai iman yang besar ini, yang mempunyai akhlak yang baik ini tidak sombong. Itu kan kalau menurut saya asumsi bang. Oh dia bertobat, jangan-jangan dia nanti sombong. Nah, itu ada nggak dukungan ayatnya bahwa orang yang akhlaknya baik ini kemungkinan dia akan sombong gitu loh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan kepada kita ya, bahwasanya jangan dikira manusia itu tidak akan diuji. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, semua manusia akan diuji. Jadi tidak ada kemudian dikatakan setelah bertobat maka sudah pasti selamat. Setelah dia beriman maka sudah pasti dia itu termasuk orang yang beruntung. Belum tentu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ihdinas siratal mustaqim. Umat Islam itu selalu minta untuk diberi petunjuk, beriman terus selama-lamanya, atau istiqomah. Karena tidak ada yang bisa menjamin hati kita ini besok kita akan kufur. Nggak ada yang menjamin bahwa besok ini kita akan masih tetap taat. Bisa jadi besok ini kita menjadi penentang-penentang Allah. Bisa jadi besok hari kita ini menjadi orang yang kemudian kufur terhadap Tuhan. Sama di dalam ajaran Kristen. Mohon maaf, saya harus ngambil itu sebagai contoh. Nah, bagaimana kemudian orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia menjadi mu'alaf. Sementara sudah diyakinkan barang siapa yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kan itu ada. Tapi ujung-ujungnya dia menjadi mu'alaf, meninggalkan pengajaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiba. Jadi penekanannya itu kepada siapa? Kepada manusia. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh dia mengetahui orang-orang yang dusta. Makanya dikatakan seperti itu. Ahasiban nasu ayatsraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka sudah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Tetap diuji kita, Bung. Jadi kita meski mengaku bertobat, beriman dan seterusnya, ya tidak ada yang pasti. Dalam arti kata tidak ada yang bisa menentukan karena dia itu sudah rajin sholat, karena dia itu sudah rajin ke masjid, karena dia itu selalu mengajarkan orang kebaikan, lantas kemudian tidak bisa dijerumuskan oleh setan. Tidak. Iblis itu hebat. Iblis itu jangankan yang ada di dunia, Bung. Adam alaihissalam bersama istrinya aja digoda dari luar surga bisa, apalagi dia sudah berada di dunia bersama dengan kita. Itu yang perlu kita pahami. Iblis itu jago. Adam yang ada di surga pun masih bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi iblis itu bisa menggoda Adam dari tempatnya dia ke surga. Bayangkan. Apatah lagi kita sudah ada di bumi bersama dengan dia. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini aku beriman, hari ini aku dibaptis, ada yang menjamin gitu besok Anda tidak menjadi pelaku pendosa?
Tidak ada yang bisa menjamin itu. Makanya Islam itu ditekankan untuk beristiqomah. Apa beristiqomah itu? Selalu menjaga lisannya, perkataannya, perbuatannya. Makanya disebut tauhid. Perbuatannya hanya untuk Allah, ucapannya hanya untuk Allah, niatnya hanya untuk Allah, ibadahnya hanya untuk Allah. Tauhid. Jadi bukan karena ria dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Zuma ya. Baik, Bang, baik, sama-sama. aku lanjut kerja dulu ya.